Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sukma dari KPI 3F. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas teori komunikasi massa dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurbaya MSI. Soal pertama, apa yang menyebabkan kajian komunikasi menjadi hal yang penting? Menurut saya, komunikasi adalah kebutuhan. Contohnya seperti kita sebagai manusia membutuhkan makan untuk bertahan hidup, begitu pula dengan komunikasi. Komunikasi adalah hal dasar atau hal utama yang kita lakukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tuh makhluk sosial kan, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, komunikasi juga mencakup semua aspek kehidupan, baik dari segi agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Hal itu yang menyebabkan komunikasi itu sangat penting untuk dipelajari. Komunikasi itu sangat menarik. Semakin berkembangnya zaman, kita melihat banyak terjadi perubahan. Seperti sekarang ini, komunikasi bukan hanya tentang dua orang yang bertukar makna, melainkan komunikasi itu memiliki beberapa macam bentuk seperti komunikasi antar kelompok, komunikasi antar organisasi, dan yang paling menarik adalah komunikasi massa, di mana komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa dan melibatkan orang banyak atau halayak tanpa adanya batasan waktu atau ruang. Nomor 2, sebutkan definisi ilmu komunikasi dan sebutkan 3 komponen konseptual komunikasi. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada komunikan dengan menggunakan beberapa lambang seperti kata, isyarat, gambar, atau stimulus-stimulus lainnya yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar mendapatkan respon balik atau feedback. Sebutkan 3 komponen konseptual komunikasi. Pertama, simbol verbal. Komunikasi adalah pertukaran gagasan secara verbal. Jadi contohnya tuh seperti kata. Kita berbicara, kita berkomunikasi menggunakan kata. Dan yang kedua adalah isyarat. Kita berkomunikasi menggunakan isyarat. Contohnya seperti isyarat tubuh. Jika kita menggelengkan kepala, tandanya tidak. Jika menganggukkan kepala, tandanya iya. Dan yang ketiga adalah gambar. Komponen konseptual yang kedua adalah stimulus, di mana stimulus di sini adalah untuk merangsang lawan bicara agar dapat memahami apa yang kita sampaikan. Jadi contoh dari rangsangan itu contohnya itu seperti rangsangan visual. Kita merangsang atau biar lawan bicara kita memahami itu dengan menggunakan gambar. Itu contoh salah satunya. Dan teori konseptual yang ketiga adalah jalan atau alat-alat yang digunakan. Jadi dalam berkomunikasi agar berjalan dengan lancar atau lebih mudah, kita menggunakan alat. Contohnya seperti telepon, surat, dan yang lebih praktis atau yang lebih ekonomis sekarang ini tuh menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook. Tuh. Nomor 3, penjelasan mengenai komunikasi massa dan prosesnya. Komunikasi massa itu di mana kita berkomunikasi menggunakan media massa dan melibatkan banyak orang tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan proses komunikasi massa jelas tentunya memiliki partisipan yang banyak atau melibatkan banyak orang. Lingkungan yang dicakup juga luas. Dan biasanya komunikasi massa itu tidak bersifat personal. Biasanya ini tuh didasarkan karena adanya hubungan saling membutuhkan atau kebutuhan gitu. Dan komunikasi massa itu biasanya menggunakan komunikasi satu arah, contohnya seperti penyampaian pesan antara komunikator kepada komunikan dan dari media pada halayak. Yang selanjutnya, jelaskan komunikasi massa terhadap individu dengan melihat sifat halayak. Ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan behavior. Yang pertama, kognitif. Efek kognitif ini merupakan efek di mana media membantu halayak
untuk memiliki pengetahuan atau informasi yang bermanfaat bagi khalayaknya. Contohnya seperti saat media menyiarkan tentang pentingnya sarapan pagi. Jadi kita sebelum melihat itu tuh bisa saja kita tidak tahu kan tentang manfaat sarapan pagi. Nah, setelah melihat itu kita bisa tahu. Jadi kita mendapat informasi dan mendapat pengetahuan dari media massa tersebut. Itu merupakan efek kognitif. Yang kedua adalah efek afektif. Efek afektif ini tuh merupakan efek di mana kita merasakan sedih, kecewa, marah atau gelisah dan perasaan-perasaan lain sebagainya. Contohnya itu seperti saat media massa menyampaikan berita tentang kasus penganiayaan terhadap anak kecil. Kita pasti sebagai penonton akan sangat geram atau marah terhadap pelakunya. Dan yang kedua pasti kita bisa juga merasakan sedih, kasihan terhadap anak yang dianiaya ini. Dan yang ketiga adalah efek behavior. Efek ini tuh dimana diri setiap individu tuh meniru perilaku atau tindakan dari apa yang ditampilkan dari media massa. Contohnya media massa menyampaikan atau menayangkan tentang gaya hidup seorang artis, gaya berpakaian artis atau gaya berpakaian influencer. Jadi kita tuh yang melihat tuh bakal wah ini bagus dan hal itu bisa menjadi viral dan kemudian orang bakal mengikuti gaya berbusananya artis itu. Menurut saya memang benar saat ini banyak atau bahkan hampir semua media komersil dalam menyampaikan beritanya itu ada campur tangan dari pihak lain. Jadi berita yang disampaikan itu tidak 100% berita murni atau berita yang sesungguhnya, melainkan berita itu sudah disetting sedemikian rupa agar mencapai kualifikasi atau mencapai kriteria berita sesuai keinginan dari pihak lain itu atau dari pihak medianya itu sendiri. Jadi tuh kita sebagai pendengar tuh dituntun untuk memahami berita yang disampaikan sesuai dengan kemauan si media ini gitu. Jadi untuk kita sebagai pendengar ada baiknya kita tuh dalam menerima berita tidak ditelan mentah-mentah, melainkan kita harus melihat dari sudut pandang lain dulu, kita saring dulu. Nomor 5. Apa yang dimaksud dengan paradigma komunikasi? Paradigma komunikasi adalah suatu asumsi, dugaan, atau pandangan tentang bagaimana masalah dalam proses komunikasi itu ditelaah, dinilai, untuk dipahamin gitu. Dalam paradigma komunikasi ini tuh ada dibagi menjadi 3, paradigma kritis, paradigma positivistik, dan paradigma interpretatif. Sebutkan 2 teori komunikasi dalam teori komunikasi massa. Yang pertama teori new media. Teori new media ini tuh membahas tentang perkembangan teknologi yang darinya dari analog menjadi digital. Teori ini tuh ada 2 pendekatan. Yang pertama interaksi sosial dan integrasi sosial. Kalau interaksi sosial tuh mencakup tentang hubungan kedekatan interaksi tatap muka antara seseorang dengan orang lainnya. Sedangkan integritas itu menyatakan bahwa media itu bukan hanya tentang interaksi, bukan tentang info atau penyebaran, tapi juga bagaimana manusia itu menggunakan media itu sendiri sebagai alat pemersatu gitu, sebagai pembentuk kesatuan dari bangsa. Nah, kemudian teori feminisme. Teori feminisme adalah teori yang didasari oleh prinsip kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki. Jadi feminisme ini tuh muncul karena adanya bentuk protes terhadap fakta yang menyatakan bahwa perempuan itu selalu di bawah laki-laki. Jadi dipandang rendah gitu ceritanya. Perempuan itu merasa dalam feminisme itu perempuan merasa dirugikan dari segala hal, dari segi sosial, dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi yang paling menonjol adalah segi politik.
Dan macam-macam feminisme itu ada 3. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal ini tuh menekankan pada hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu maunya memiliki hak yang sama seperti laki-laki gitu. Dalam segala aspek kehidupan lah. Yang kedua adalah feminisme radikal. Feminisme ini tuh bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan itu terjadi itu karena adanya patriarki atau lawan dari feminisme. Dan yang ketiga adalah feminisme sosial. Feminisme sosial itu meyakini bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki itu merupakan konsekuensi dari lebih rendahnya posisi ekonomi perempuan dibanding laki-laki.